Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kalau pagi hari yang indah ini kembali izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dimanapun saja Bapak Ibu berada. Biarlah program motivasi pagi ini dapat menjadi berkat, mendorong Bapak Ibu untuk semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan lewat program motivasi pagi saat ini terambil di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian: "Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah menyatakan bahwa umat Israel harus memperhatikan suara Tuhan dan mendengarkannya. Pesan ini mengandung beberapa aspek penting dalam kehidupan umat Tuhan. Yang pertama, pengajaran dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Nabi Yesaya mengajak umat Israel untuk mengambil pelajaran dari ajaran Tuhan. Ini mencakup hukum dan perintah-perintahnya yang akan membimbing umat dalam hidup yang benar dan setia kepada Allah. Yang kedua, hukum Tuhan sebagai terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hukum Tuhan di sini mengacu pada ajaran moral dan etika yang diberikan Tuhan kepada umat Israel. Hukum ini dianggap sebagai terang yang akan menerangi jalan umat Tuhan dalam mengambil keputusan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, pernyataan universal. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pesan ini juga memiliki dimensi universal karena menyatakan bahwa pengajaran dan hukum Tuhan tidak hanya berlaku bagi umat Israel, tetapi juga menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Ini mencerminkan pandangan bahwa Israel akan menjadi berkat bagi semua bangsa, sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks sejarah umat Israel mengalami masa-masa sulit seperti pembuangan ke Babel dan penderitaan-penderitaan yang lainnya. Pesan-pesan seperti ini dari Nabi Yesaya memiliki tujuan untuk menguatkan iman umat Tuhan, mengingatkan umat akan hubungan mereka dengan Allah, dan memberi mereka harapan bahwa Allah akan memimpin mereka melalui masa-masa sulit tersebut. Jadi latar belakang dari ayat firman Tuhan ini adalah untuk mengingatkan umat Israel tentang pentingnya mendengarkan ajaran Tuhan dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, serta bahwa ajaran dan hukum ini akan menjadi terang bagi seluruh bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita pada pagi hari ini, apa yang bisa kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Pernyataan Yesaya dalam Yesaya 51 ayat yang keempat mengandung beberapa pesan penting yang dapat kita renungkan bersama. Pesan yang pertama, perlunya mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita semua, Nabi Yesaya mengajak umat Israel, mengajak kita semua untuk memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan. Ini menunjukkan pentingnya berkomunikasi dengan Allah melalui doa, meditasi, dan pengenalan akan firman Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan berarti mengarahkan perhatian dan hati kita kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
Pesan Tuhan yang kedua adalah perlunya menerima pengajaran dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, pengajaran yang keluar dari Tuhan merupakan pedoman untuk hidup yang benar. Pesan ini mengingatkan kita tentang kebutuhan untuk terus belajar dan tumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan. Ini juga menegaskan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pesan Tuhan yang ketiga adalah perlunya hukum Tuhan sebagai terang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hukum Tuhan di sini bukanlah hanya sebagai aturan-aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai terang yang menerangi jalan hidup kita. Hukum-hukum moral dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan membantu kita untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, serta mengambil keputusan yang bijaksana dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, secara keseluruhan pernyataan firman Tuhan ini mengajak kepada kita semua untuk memiliki sikap yang terbuka dan rendah hati terhadap ajaran Tuhan, serta untuk menjadikan firman Tuhan sebagai panduan dalam hidup kita. Karena itu, renungan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari yang indah ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam doa dan dalam mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan. Bapak, Ibu yang berbahagia, yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, kita layak mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Dan biarlah setiap berkat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, biarlah itu termeterai dalam kehidupan kita. Terlebih berbahagia lagi kalau kita melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita senantiasa butuh Tuhan. Kita senantiasa membutuhkan pengajaran-pengajaran dari Tuhan sebagai panduan, sebagai rambu-rambu yang menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini, baik ketika kita beraktivitas, baik ketika kita bekerja, baik ketika kita melayani Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan memandu kita, biarlah firman Tuhan yang menolong kita untuk menjalani semuanya itu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan biarlah seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kita senantiasa ada dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus dahsyat akan menolong, memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.